teman-teman, jumpa lagi dalam program podcast Kontan Insight, podcast yang mengupas dinamika ekonomi dan bisnis langsung dari dapur redaksi Kontan. Kali ini kita akan membahas tentang prospek ekonomi Indonesia ke depan, menyusul proyeksi terbaru dari Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi hanya 4,7%. Tentunya ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah di tengah konflik geopolitik global yang kian memanas. Bahwa ini bukan sekedar angka statistik, tapi bisa menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia semakin nyata terasa. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Karena kita tahu prospek ekonomi kawasan dipengaruhi 3 faktor utama. Pertama adalah tentu dampak dari konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi. Kemudian meningkatnya pembatasan perdagangan terutama dari Amerika Serikat. Dan di saat bersamaan juga meningkat atau ada fenomena ketidakpastian kebijakan global yang mempengaruhi para pelaku bisnis dan investor. Mereka semakin berhati-hati. Tentu ini semua berdampak terhadap ekonomi kita, ekonomi Indonesia, bahwa contoh misalnya kenaikan harga energi juga berdampak semakin memperbesar beban fiskal karena ada subsidi dan kompensasi energi yang harus dibayar oleh pemerintah. Kemudian tekanan inflasi juga mengintai yang dipicu oleh lonjakan harga energi, harga pupuk yang berdampak terhadap harga pangan, hingga lonjakan harga semikonduktor, bahan baku industri yang semua berdampak terhadap rantai pasok industri dan kemungkinan juga bisa memicu lonjakan harga produk-produk manufaktur. Di saat bersamaan, prospek ekspor juga semakin penuh tantangan di tengah perang dagang. Kemudian harga komoditas juga tidak sebaik yang lalu. Padahal kita tahu ekonomi Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas. Dan daya beli masyarakat kita juga dalam tekanan. Nah, apakah ini semua menjadi sinyal bahwa ekonomi kita akan memasuki dalam tanda kutip kondisi yang semakin berbahaya? Artinya ini semua menjadi sinyal bahaya bagi prospek ekonomi kita, atau sebenarnya ini masih fase penyesuaian yang masih bisa diantisipasi oleh pemerintah. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, Kontan Insight telah mengundang narasumber spesial Profesor Antoni Budiawan. Apa kabar, Prof? Baik. Managing Director Political Economy and Policy Studies Papers. Baik, saya ditemani sahabat saya, Pak Jum. Kabar? Baik. Baik. Sahabat Kontan semua, Prof, kita mulai dari yang pertama mungkin konstelasi global. Kita tahu dalam perkembangan yang terbaru ini, eskalasi konflik nampaknya memasuki tingkat yang semakin tegang, menyusul tidak tercapainya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Iran. Gencatan senjata. Gencatan senjata ya. Iran tetap akan mengenakan tarif berbayar yang melewati Selat Hormuz, dan Trump membalas dengan mengancam akan melakukan blokade total terhadap seluruh pelabuhan terhadap setiap kapal tanker yang melalui Selat Hormuz. Dan tentunya ini juga akan berdampak semakin signifikan terhadap lonjakan harga energi dan berdampak juga terhadap ekonomi kita. Nah, bagaimana Prof membaca proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Dunia yang memangkas prospek pertumbuhan ekonomi kita tahun ini dari 5,4% itu target pemerintah menjadi 4,7% di tengah konstelasi konflik tersebut? Apakah ini proyeksi yang wajar menurut Prof? Ya, terima kasih. Semua orang yang berpikiran wajar ini akan mengurangi kita punya prediksi pertumbuhan ekonomi global maupun di setiap negara dari yang sebelum kondisi konflik menjadi setelah konflik. Pasti kondisi setelah konflik ini pasti mempengaruhi banyak hal. Tadi sudah disebutkan mau inflasi dan sebagainya gitu. Jadi
secara ini ya sudah sangat normal gitu. Nah sekarang kan tinggal berapa penurunannya kan. Ya kalau nggak salah IMF 4,8 ya. Bank Dunia 4,7 gitu ya. Ya antara sebegitu gitu. Sudah di bawah 5% ya? Sudah di bawah 5% gitu. Eh prediksi 4,8% juga sebetulnya udah cukup bagus gitu ya. Karena di bawah prediksi di bawah 5% ekonomi Indonesia ini bukan baru pertama kali gitu. Beberapa kali, beberapa tahun terakhir juga ada gitu ya. Khususnya sewaktu ada depress dari harga komoditas ya 2018 gitu. Itu juga kan itu. Bahkan kita punya ekonomi benar-benar pada tahun 2015 cuma tumbuh 4,78% kalau nggak salah. Ya, jadi ini. Nah, pertanyaannya adalah ini kalau tanpa perang pun kondisi apa yang membuat ekonomi kita ini optimis bahwa ini bisa meningkat gitu. Ya, apalagi dengan konflik tadi itu. Jadi kita tidak melihat bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi pengungkit ekonomi. Ya, misalnya apa sih kalau yang menjadi pengungkit ekonomi? Ya pertama kalau dari sudut produksi, ya tentu saja terjadi investasi ya, proyek investasi. Dan itu pun kita belum melihat gitu. Dan kalau dari sudut konsumsi itu apakah ya kita yang berbesar adalah konsumsi masyarakat, ya, rumah tangga dan investasi yang tadi menyedot itu ya. Kalau pemerintah itu kontribusinya cuma 10% aja gitu dari total gitu ya. Belanja pemerintah dari keseluruhannya gitu. Kalau dia mau mengungkit pun berapa? Dan itu. Yang kedua adalah ternyata total belanja pemerintah kan tidak naik gitu. Bahwa memang ada, sekarang dibilang bahwa ada konsumsi untuk MBG naik ya, itu yang membuat ekonomi kita bisa bergerak gitu. Di satu titik iya, tetapi seperti kalau kita bicara total seperti balon lah ya. Kalau kita pencet sebelah sini dia menggelembung kan di sana kan. Nah waktu dia menggelembung di situ ya memang itu belanjanya naik, tapi di tempat lain kan ada yang berkurang. Ya, di tempat berkurang itu. Nah sekarang relokasi anggaran ya? Iya, relokasi anggaran kan gitu. Kalau dilihat itu di tempat yang lain berkurang bagaimana? Dan bagaimana netnya gitu. Apakah netnya positif, apa netnya malah negatif gitu. Itu yang diinikan. Jadi belum tentu bahwa peningkatan satu belanja dari pemerintah itu meningkatkan ekonomi. Saya kasih contoh aja. Bagaimana pemerintahan Jokowi sangat mendorong infrastruktur, tapi kan ekonominya naik. Karena memang tidak ada lagi belanja-belanja yang lain untuk ke situ gitu. Padahal itu swasta sudah banyak yang ikut ya. Artinya swasta itu termasuk BUMN. BUMN itu banyak yang di luar dari APBN, tapi tidak bisa mengungkit gitu. Jadi artinya tidak sederhana lah bahwa MBG itu bisa membuat pertumbuhan 5,5%, 6% gitu. Nggak sederhana begitu gitu. Hype-nya padahal jauh lebih di infrastruktur itu kan hype-nya jauh lebih ini ya, apa namanya, lebih harapan orang pertumbuhan lebih besar ya. Iya, Itu aja nggak nyampe juga. Daya ungkitnya juga lebih besar gitu. Tidak ini menyerap tenaga kerja dan segala macam juga ya. Itu tidak bisa. Itu aja nggak bisa. Nah, kalau MBG ini saya mengkategorikannya adalah sebagai konsumsi, redistribusi konsumsi. Nah, jadi dari fiskal kita untuk menjaringan konsumsi lah. Jadi artinya bahwa di sini bukan bagian dari produksi gitu. Ini bagian untuk memberikan konsumsi. Dan efek lainnya adalah kalau anak kita asumsikan ini sangat positif, sangat bagus, semua anak di sekolah itu menerima dan makan MBG yang sangat rasanya sangat enak sekali gitu ya, sangat bergizi. Tapi apa yang terjadi kalau dia pulang? Berarti kan dia ibunya kan tidak ini lagi kan, tidak masak lagi kan, tidak belanja ya. Nah, berarti dari semua keluarga ini ada mengurangi belanja kan. Nah itu dari sudut konsumsinya gitu. Jadi redistribusi aja dari situ ke sana gitu yang diambil itu. Nah jadi belum dari anggaran gitu kan. Jadi tidak sederhana gitu. Jadi kalau kita ngelihat harus lihat total. Kalau MBG-nya diambil dari sesuatu yang baru,
ya itu mungkin bisa gitu ya dengan itu. Dan itu pun sebetulnya yang konsumsi tadi itu efeknya bisa menjadi netral lagi gitu Karena ada pengurangan belanja konsumsi di masyarakat ya. di masyarakatnya kan gitu. Hmm. Prof tadi bilang 4,8 itu udah bagus. Ya artinya bahwa kalau kita lihat begini, kondisi seperti sekarang begini kita nggak tahu, kita mesti ngelihat dari yang terakhir lah pertumbuhannya ya, jangan ngelihat dari proyeksi lah. Oke. Nah, itu kan baseline kita kan dari yang terakhir. Yang terakhir kurang lebih 5,11, Ya. 5,1 ya. Nah dari 5,1 turun ke 4,8 itu masuk akal apa tidak gitu. Ya dengan kondisi yang luar biasa ya masih bisa Harusnya dimengerti bersyukur, gitu. harusnya disyukur Iya, karena waktu di 2014 ke 2015 itu turunnya juga cukup tajam gitu, lebih dari 0,3% juga gitu. Tapi pemerintah menyikapi rilis terbaru terkait proyeksi ekonomi dari Bank Dunia ini cenderung reaksioner ya. Misalnya Menteri Keuangan Purbaya mengatakan terlalu tidak berdasar, dan dia optimis tetap ekonomi Indonesia 6%. Menurut Prof, yang tidak berdasar ini Bank Dunianya atau pemerintahnya? Seharusnya kalau kita menghargai, kita juga members dari Bank Dunia dan sebagainya, dan mereka mempunyai reputasi, kita sulit mengatakan bahwa mereka itu tidak ada dasarnya gitu. Kalau kita mau challenge, kita mau apa ya bisa saja, bahwa kita nggak setuju bisa saja gitu kan. Tetapi saya rasa dengan mengecilkan itu saya rasa juga tidak proper juga gitu. Jadi bahasa itu saya pikir kita harus sama-sama saling menghormati. Jangan juga sampai Bank Dunia lalu membalasnya ya pemerintah Indonesia nggak mengerti apa-apa mengenai ekonomi, kan nggak begitu juga gitu, ya kan? Dan dia bisa membalas gitu karena apa? Kan dia Karena Bank Dunia nih. dia ada di seluruh dunia, dia punya itu, dia membantu, dia apa gitu, penguatan ekonomi apa segala gitu ya. Jangan kita merasa bahwa kita ini superior sendiri lah. Ya, saya pikir itu yang harus kita hindari. Prof, harusnya kalau pemerintah membuka diri terhadap setiap pandangan baru yang masuk proyeksi, baik itu dari lembaga manapun, harusnya pemerintah bisa menjadikan proyeksi ini sebagai sebuah sinyal bahwa memang ekonomi kita ini sedang dalam tekanan di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat kan. Dari kondisi misalnya fiskal yang tadi sudah Prof singgung, faktanya memang akan ada besaran beban subsidi yang bertambah Dengan harga minyak naik di ya. tengah meningkat lonjakan harga energi global ini kan. Artinya ini juga akan membatasi ruang gerak pemerintah untuk membiayai program-program strategis yang lain. Nah, itu semua seberapa maksudnya seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memitigasi risiko-risiko ini semua di tengah ketidakpastian global, risiko fiskal, daya beli juga yang berpotensi menurun di tengah tekanan inflasi yang mengintai sebagai efek lanjutan dari kenaikan harga energi. Iya. Yang kita harapkan, yang saya harapkan adalah statement-statement yang tadi mengecilkan pihak-pihak lain itu adalah hanya untuk komunikasi saja. Semoga di dalamnya tetap mereka waspada. Bagaimana nih kita coba evaluasi ini? Ini kok bisa 4,8%, ini kok bisa 4,7%. Semoga mereka tetap waspada di dalam gitu. Cuma apa yang diucapkan lain sama sebetulnya apa yang dikerjakan gitu. Itu aja gitu. Kan kita tidak tahu kan, bisa saja mereka waspada, tapi jangan sampai apa yang diucapkan seolah-olah yakin dan mengabaikan seluruh warning dari banyak pihak gitu. Dan itu juga nanti kita kalau memang itu sampai terjadi berarti kita tidak siap gitu mitigasi risiko-risiko kalau sampai itu terjadi gitu. Nah itu jadi jangan sampailah dan juga ya sebetulnya di alat komunikasi ini juga harusnya bisa lebih baik lah ya. Jangan sampai yang tadi saya bilang mengecilkan yang lain gitu. Dan itu pun pernah saya tulis kalau nggak salah. Ya artinya kita semuanya mempunyai pandangan yang berbeda-beda ya. Banyak orang mempunyai pandangan berbeda-beda. Ya kita harus hormati. Nggak hanya satu pandangan yang dianggap benar. Kalau seandainya pun kita benar ya kita bersyukur kan gitu kan. Jadi tidak perlu sampai menyudutkan beberapa pihak itu seolah-olah bahwa wah mereka tidak kompeten lah, tidak apa dan sebagainya. Apalagi Bank Dunia tidak kompeten gitu untuk melakukan itu. Nah itu jangan. Nah Prof, ya, apa dampaknya kalau misalnya mitigasi itu nggak dilakukan? Maksudnya
kalau misalnya sampai akhirnya meledak subsidi. Ini kan kita belum kelihatan aja ya, karena harga minyak kan sebenarnya udah naik, tapi BBM kita nggak ada yang naik satupun gini. Ya, ditahan kan? Ditahan. Ini kan artinya subsidi yang membengkak kan, artinya. Apa dampaknya? Ya, kalau saya begini, menduga, saya juga pernah diskusi dengan beberapa orang, menanyakan juga, ya kenapa? Apakah setuju dengan kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM ini? Gitu. Saya bilang begini, kalau saya melihat, menduga, pemerintah ini ada di dalam posisi gambling, tapi ya katanya mungkin kalimatnya bukan gambling lah. Dalam arti benar-benar menduga, memperkirakan bahwa konflik ini tidak panjang. Ya. Kalau konflik tidak panjang, maka diharapkan harga itu akan balik. Kalau harga itu balik, maka tidak ada gunanya kita membuat chaos sekarang. Kita itu lalu kemudian nanti kita turunkan lagi. Jadi benar gambling. Saya pikir ini ada benarnya juga gitu. Karena apa? Karena setiap saat mereka bisa menaikkan. Ya, begitu harga tetap naik di harga minyak 110, 120, pada satu saat mereka akan naikkan juga. Tapi mungkin di situ mereka sudah mendapatkan simpati dari masyarakat bahwa pemerintah sudah berusaha sekuat mungkin tidak menaikkan harga BBM, tapi akhirnya tidak kuat dan itu. Nah, di situ penerimaan masyarakat itu menjadi jauh lebih baik. Gitu. Jadi kebijakan populis ini ya? Iya, saya rasa di situnya ada benarnya gitu. Karena kapanpun ini bisa dinaikkan. Dia mungkin bilang, oke, saya hitung kalau sebulan saya bisa mungkin 25 triliun ya, dia bisa itu ditambahan, ya dia bisa masih tahan bisa tahan lah untuk 25 triliun atau 50 poinnya triliun. yang saya tangkap, pemerintah lebih menempuh kebijakan populis demi meraih simpati publik, simpati rakyat, kendati pun harus menanggung risiko beban fiskal yang meningkat untuk subsidi dan kompensasi energi, ya Prof. Ya, tapi gini, bahwa perlu digarisbawahi tidak hanya sebagai populis dalam arti begitu, tapi kita juga mesti mengapresiasi juga bahwa ini meringankan beban dari masyarakat, ya, yang kelompok bawah ini, terutama misalkan LPG lah atau Pertalite dan sebagainya gitu. Karena apa? Karena harga yang lainnya itu akan naik pasti. Yang tadi ya, harga kemasan bahan baku plastik udah naik gitu. Jadi keterbatasan bahan-bahan baku itu akan membuat harga melonjak gitu. Nah, Prof, artinya sekarang harga BBM bersubsidi kan ditahan pemerintah. Ditahan pun harganya daya beli masyarakat sekarang dikatakan sedang melemah kan. Karena di saat bersamaan harga-harga bahan baku industri termasuk plastik yang Prof katakan itu sudah mengalami kenaikan. Dan itu kan memicu inflasi juga, berdampak juga terhadap daya beli masyarakat. Kalau misalnya pemerintah memutuskan saat ini menaikkan harga BBM bersubsidi, apakah kondisi ini akan semakin menekan daya beli masyarakat? Oh iya, pasti kalau menaikkan harga itu pasti menekan gitu kan ya, sampai sejauh mana kan gitu menaikkannya. Dan ini pemerintah kan harus menghitung bagaimana apa yang bisa dilakukan di dalam ruang sempit APBN itu gitu kan, untuk menyelamatkan APBN juga gitu. Dan lalu kemudian kalau memang harus dinaikkan ya dia naikkan. Tapi mereka kan harus kalkulasi semua. Tapi kan ada satu opsi juga yang mau ditempuh oleh pemerintah, yaitu kita naikkannya defisitnya dari 3% ke sekian persen gitu kan, supaya semuanya happy. Tapi sebenarnya daya tahan APBN kita untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi ini seberapa lama? Tadi dikatakan kalau perangnya sebentar mungkin masih sanggup. Sebentarnya berapa lama? Kalau perangnya berlarut-larut? Iya, satu adalah berapa lama, dan kedua adalah sebetulnya berapa tinggi harga minyak ini naik, ya kan. Saya menghitung kalau dari Januari sampai Maret itu total rata-rata 3 bulan ini itu $90 gitu. Harga minyak kita ya.
di mana asumsi kita 70. 70. Berarti ada Itu selisih selisih udah 20. $20 itu ya. Nah, kalau $20 itu ya kalau dalam setahun itu mungkin kita kalikan, ada yang bilang per dolar itu naik 5 triliun atau 6 triliun itu ya. Anggap yang ini 6 triliun lah, $20 6 triliun. Kalau ini kita proyeksikan terus berarti kan setahun 120 triliun. 120 triliun. Nah, kalau yang 3 bulan ini berarti kan sudah 30 triliun kan gitu. 30 triliun bisalah diserap gitu. Nah, sampai sejauh mana ini ke depannya itu. Jadi ya itu tadi, bahwa pemerintah juga bisa menaikkan nanti. Oke, kalau sampai tidak bisa, dia melihat apakah harus menaikkan BBM dengan membantu atau membantu masyarakat dengan tidak menaikkan BBM gitu. Tetapi bagaimana dengan defisit? Apakah harus mengurangi belanja lain? Apakah harus ya salah satunya MBG misalkan dikurangin? Itu kalau nggak salah sudah mau dikurangin MBG berapa? 30 triliun. 20 ya, 20 triliun gitu. Jadi kayak begitu memang masih ya, ini adalah momen yang sangat fluktuatif sekali gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan bulan per bulan gitu. Dia harus memantau terus gitu. Jadi not that easy ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang sangat fragile sekali gitu. Kalau defisit tadi yang Prof singgung ya, menaikkan defisit itu, kita sempat disebutkan juga beberapa minggu apa beberapa bulan lalu ya, sebelum Lebaran ya waktu itu ya. Bahkan dibikin simulasinya kan sama Menko. Tapi kelihatannya dari pasar, dari orang-orang ya, nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu happy lah kalau melihat ini. Ini apakah memang sesederhana itu, bisa naikin aja? Oke lah, ada undang-undangnya, tinggal di calling aja DPR-nya supaya memuluskan kenaikan ini. Gimana Prof? Tidak sederhana. Begini, bahwa risikonya adalah terhadap investor asing. Jadi begini, bahwa dalam negeri sih tidak menjadi masalah gitu. Nah, investor asing kenapa ini bisa menjadi perhatian ke sana? Karena dilihat bahwa fiskal kita memang sudah rapuh. Nah, mereka ngelihat ini sudah tidak, dan memang ini adalah konfirmasi bahwa kita tidak mampu bayar, bisa mempertahankan fiskal kita, bahwa kita udah ya ruang fiskalnya sudah sangat sempit dan sebagainya. Tidak itu. Lalu mereka melihat apakah tidak ada belanja-belanja yang sebaiknya seharusnya dikurangin di luar dari peningkatan dari defisit itu gitu. Kalau ini masih ada dan mereka berpendapat itu harus harusnya dipotong, belanja-belanja yang lain dulu harus dipotong, tapi tidak dilakukan, maka mereka akan berpikiran bahwa pemerintah ini tidak bekerja sesuai dengan disiplin fiskal yang prudent, gitu. Nah, itu risikonya gitu. Jadi risiko itu bisa menjadi capital outflow. Nah, Prof, artinya ada potensi, sudah pastilah ya, dengan meningkatnya beban fiskal untuk subsidi dan kompensasi energi di tengah lonjakan harga energi global, sudah pasti akan ada peningkatan defisit fiskal APBN. Tahun kemarin kalau nggak salah defisitnya 2,9. Tahun ini kemungkinan bisa di atas 3%. Nah, ini yang ya kan, ya Prof. Iya. Proyeksinya berapa persen kira-kira? 2,9% tahun lalu. Itu juga banyak yang mengira bahwa sebetulnya itu lebih. Gitu. Karena apa? Karena itu kan sebenarnya gampang, itu cash basis saja. Menunda belanja kan, menunda pembayaran pun tidak menjadi 3% gitu. Nah, sekarang kita mau bicara kalkulasi di dalam kertas atau realitasnya kan gitu. Realitasnya bisa dibuat di bawah 3%. Oke, kita bicara mengenai kalkulasi. Kalau kita lihat ruang fiskal kita ini, kita punya defisit secara anggaran ini sudah 2,68%. Sebetulnya dengan desain fiskal seperti ini sangat bahaya. Artinya tidak mempunyai ruang lagi untuk menyerap fluktuasi dari ekonomi global gitu kan, dari itu. Jadi dia tidak bisa ada ruang fiskalnya yang bisa menjaga lah ya, bahwa itu sampai jangan 3%. Begini, kalau kita bilang ruang fiskal yang baik mungkin adalah ya kita defisit 1,5%. Kalau ada terjadi apa-apa kita mungkin defisit 2%. Tidak perlu mengorbankan belanja lain gitu. Nah,
atau 2% menjadi diharapkan 2,5% atau bahkan 2,9% gitu, tanpa membahayakan belanja lain. Nah, kalau ini sudah 2,68%, berarti cuma ada ruang fiskal 0,32%. Nah, kalau penerimaan pajak tidak tercapai saja, itu sudah melewati sudah menjadi 3% lebih. Nah, contohnya apa? Kalau kita lihat sekarang penerimaan pajak Januari dan Februari, ya, Trennya? itu dia punya penerimaan itu cuman baru begini, Januari sampai Maret lah ya. Januari sampai Maret kalau nggak salah baru 18%. 18% dari target. Dari target ya. Dari Masih target. jauh ya. Nah, kalau kita setahunkan, kalau kita bilang ini seperti ini Bagi terus, proporsi. maka baru 72%. Tapi quarter yang akan datang itu biasanya lebih banyak, aktivitasnya lebih itu. Katakanlah 80% dari target. Iya. Tapi jangan kita lihat bahwa sekarang ini kita punya belanja ini, kenapa dia 18%? Belanja ini sudah digelontorkan dulu gitu. Makanya kita punya makanya lebih defisit cepat. 240 triliun Per Maret ya. per Maret. Nah, ini artinya bahwa sampai dengan akhir tahun ini, kalau seandainya kita cuman bisa tercapai 90% dari target, berarti kan 10% tidak tercapai. 10% dari target itu 3.150, berarti 300 triliun lebih yang tidak tercapai. 300 triliun itu adalah ekuivalen dengan 1,2% PDB. Artinya dari 2,7% ditambah 1,2%. Jadi defisit tanpa ada konflik pun kalau penerimaan pajak Seperti ini. turun, lalu kemudian belanja tidak dikurangin, maka defisit itu menjadi 3,9%. Wow. Nah itu. Ditambah ada konflik. Ya, jadi dia apalagi konflik gitu. Nah itu jadi, ini yang saya bilang bahwa desain daripada APBN kita ini tidak prudent gitu. Iya. Prof, kalau capital outflow ya, ngomong capital outflow kan udah terjadi sebenarnya ya. Tapi ini maksudnya masih ada peluang lebih besar lagi untuk keluar lagi asing ini. Oh iya, bisa. Karena ini baru capital outflow ini baru 3 bulan ya. Ini sudah 8,3 miliar. Kalau kita bilang cadangan devisa kita pada akhir Desember itu 156,5 miliar. Sekarang per akhir Maret itu sekitar 148,2 miliar. Berarti ada turun sekitar 8,3 miliar. Yang terakhir aja US dollar. Yang terakhir aja di bulan Maret turun 3,7 miliar. Nah ini. Kenapa ini tidak begitu terlalu membuat gejolak? Kalau saya menduga yang keluar itu yang tidak masuk. Begini, itu kan ada 2 cadangan devisa turun itu ada 2. Satu adalah kalau kita punya defisit neraca transaksi berjalan. Ini belum capital outflow, tetapi nggak ada investor yang masuk. Kalau kita defisitnya misalkan anggap aja ini semua dari defisit neraca transaksi berjalan, kita defisit 8 miliar, lalu nggak ada investor masuk. Nah ini masih belum ada capital outflow, ini masih belum ada gejolak. Dia cuman baru ya sedikit saja gitu mengenai supply and demand gitu, tidak ada rush gitu. Yang bahaya adalah yang dikhawatirkan ini kalau ini adalah memicu capital outflow. Nah saya melihatnya bahwa ini bulan, jadi memang harus dilihat berapa transaksi berjalan kita, dan kita datanya belum ada karena datanya itu per Maret, per akhir Maret, dan mungkin baru keluar sekitar pertengahan Mei. Ya, jadi ini bahwa cadangan devisa sudah turun, iya, tapi not necessarily ini adalah dari capital outflow tadi gitu. Bisa dari defisit neraca transaksi berjalan. Makanya rupiah all time high ya. Makanya rupiah seolah-olah masih tenang gitu. Tapi sekarang udah mendekati, kemarin ya sore malam gitu sudah mendekati 17.200. Jadi yang tertinggi itu 17.185. Gitu. Ya sekarang dengan ada ya intervensi lagi sekarang bermain di 17.000
13.130 Sudah gitu. tembus di 17 ya. Artinya sudah parkir di situ kayaknya Oh ya. Udah sudah. parkir dari 17. beberapa hari lalu. Iya. Iya, sebentar lagi juga 17.200 Iya, iya. gitu. Artinya apa? Kompleks juga nih tantangan perekonomian dari sisi fiskal, kemudian dari sektor realnya dihadapkan pelaku bisnis dihadapkan pada pelemahan rupiah, kan lonjakan harga energi. Nah, kembali Prof sebelum menyinggung soal dampak pelemahan rupiah terhadap pelaku industri. Kembali ke tadi hitung-hitungan estimasi Prof bahwa tanpa konflik pun defisit fiskal bisa di angka 3,9%. Itu kan luar biasa. Apalagi sekarang kita tahu bahwa pemerintah mesti menanggung beban fiskal yang cukup besar untuk mensubsidi energi ya, pertalite dan solar. Nah, mestinya apa nih Prof yang bisa dilakukan pemerintah? Bagaimana strategi pemerintah harusnya terkait dengan penyusunan perumusan anggaran yang baru ini supaya angka defisit tersebut tidak melesat terlalu tinggi? Program-program apa yang kira-kira bisa dilakukan penghematan atau realokasi anggaran? Iya, kita punya fiskal ini kan sekian itu sudah sudah rigid ya. Sudah banyak rigid sekali dari pendidikan, kesehatan, terus belanja ASN ya, belanja rutin lah. Gaji, ya. Itu udah berapa persen itu. Masuk bayar Terus beban itu bunga utang. 70% termasuk iya. beban bunga utang. Beban bunga utang aja sudah 20% dari kita punya pendapatan gitu. Nah, itu udah fix ke 80% gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa kita sebetulnya fiskalnya sudah sangat terbatas dan kemudian MBG mau sangat besar sekali ya, mau dianggarkan sangat besar sekali. Oleh karena itu dia harus mengambil dari anggaran lain gitu. Anggaran yang dikurangin di 2026 ini kan salah satunya transfer ke daerah. Itu juga dikurangin gitu. Nah, jadi yang mana gitu ya, saya rasa pemerintah harus melihat yang belanja-belanja yang tidak mempengaruhi yang produktif gitu. Yang lainnya bisa apa tidak? Nah, pertanyaannya adalah ada yang mengatakan ya ini MBG harusnya dikurangin gitu kan, dianggapnya ini tidak produktif gitu. Tapi kan lain dengan pandangan pemerintah. Pemerintah mengatakan MBG ini adalah driver dari ekonomi kita gitu. Nah, ya memang ya seperti yang saya katakan bahwa drivernya ya berarti persepsi bahwa di sini driver dan bukan investasi tetapi konsumsi ini yang salah gitu. Driver daripada ekonomi adalah kita harus meningkatkan produksi gitu kan, bahwa ini dikonsumsi kalau ada. Oke, dengan adanya konsumsi bisa saja bahwa nanti produksinya akan naik gitu. Tapi nunggu berapa lama? Enggak, tadi saya katakan bahwa ini adalah jumlah orangnya sama. Jadi realokasi daripada redistribusi dari konsumsi gitu kan. Di sini naik, di sini tidak. Emang dia bisa makan bisa 3 kali 4 kali kan gitu kan. Nah, itulah menjadi yang permasalahan intinya. Nah, ini harus dikembalikan sebenarnya tujuan utama dari MBG itu apa gitu. Apakah tujuan utamanya untuk meningkatkan ekonomi atau tujuan utamanya adalah meningkatkan gizi? Kalau meningkatkan gizi itu apakah ada alternatif lain? Kan itu yang mesti dipikirkan. Nah, dengan yang lebih efisien gitu. Nah, itu yang harus ini. Jadi berapa banyak orang-orang yang di sekolah itu sebetulnya sudah berkecukupan gizi, lalu tetap dikasihkan kan gitu kan, karena satu sekolah kan banyak. Oke. Jadi kalau gitu pemberian MBG ini harus berbasiskan data evidence ya. Bahwa siswa yang berhak menerima itu benar-benar siswa yang kekurangan gizi gitu. Artinya tergantung tujuannya tadi. Tujuannya, targetnya kan. Kalau targetnya adalah ke situ, maka dia harus membuat akar masalah dari kekurangan gizi itu apa. Akar masalah dari kekurangan gizi umumnya adalah dia orang tuanya adalah orang tua masuk kategori miskin. Sehingga dia tidak bisa mencukupi kecukupan gizi, protein dan sebagainya, karbohidrat di itu. Kalau fokus pemberian MBG-nya ke situ, benar-benar masyarakat miskin yang kekurangan gizi, berarti anggaran MBG bisa berkurang. Bisa, berarti harusnya ke sana gitu, disedot ke sana gitu. Kasih aja ke orang tuanya yang miskin, yang dikasihkan sampai BLT. Dia keluar dari miskin kan gitu kan.
Nah, sebetulnya itu saya sudah bersuarakan banyak. Sebetulnya tujuannya apa gitu. Tuh, kalau tujuannya mengatasi kekurangan gizi ya, Tapi ya kalau itu tujuannya memang buat pengembangan ekonomi gimana, Prof? ya itu saya pikir itu salah sasaran karena pengembangan ekonomi tidak akan Karena konsumsi ini dari sebenarnya. situ karena dia redistribusi konsumsi yang tadi gitu. Jadi saya rasa itu salah, tidak tepat gitu. Salah kaprah. Ya. Terima kasih banyak Prof. Insight-insightnya. Suatu yang sangat menarik telah kita diskusikan bersama bahwa kondisi perekonomian di tahun ini memang dihadapkan pada banyak sekali tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah untuk menembus target 5,4%. Di awal Prof mengatakan target 4,8% bisa tercapai, itu pun sudah bagus di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat, di tengah beban fiskal yang juga semakin besar. Bahkan defisit APBN tahun ini tadi hitung-hitungan Prof tanpa konflik pun bisa di angka 3,9%. Apalagi kita tahu anggaran sudah pasti akan banyak tersedot untuk menambah subsidi energi. Dan tentunya sebenarnya kebijakan ini tadi Prof katakan juga cukup tepat menahan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang paling utama ya, ketimbang belanja pemerintah yang tadi hanya sekitar 10% kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pemerintah harus menyikapi proyeksi ekonomi terbaru dari beberapa lembaga keuangan dunia termasuk Bank Dunia, IMF yang telah memangkas target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dengan merumuskan strategi mitigasi yang tepat, yang efektif, yang lebih fokus supaya dampak dari risiko-risiko eksternal ini tadi bisa diminimalisir, daya ekonomi tetap, daya beli masyarakat tetap terjaga, aktivitas produksi tetap terus bertumbuh. Semoga Indonesia bisa melalui fase sulit ini dengan smooth ya Prof. Oke, Sobat Kontan, demikian podcast kita kali ini dan sampai jumpa dalam podcast mendatang. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.